dulu ya. Mungkin di sini ada yang berani untuk memimpin doa, Pak. Doa, Bapak persilahkan. Siapa yang berani memimpin doa hari ini, anak-anak? Yo, tinggal memimpin doa saja. Yo. Yang berani acungkan tangan, silakan. Ayo, ada yang berani? Ayo, kelas 8 masa nggak berani? Kalau nggak ada yang berani, ya Bapak minta salah satu saja ya. Oke, untuk Kevin Ryan, silakan dipimpin doa. Ya Pak, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Baik, terima kasih Kevin Ryan yang sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar, bermanfaat. Tentunya kalian bisa memahami dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang berlanjut ke bab 2 ya. Bab 2 ada apa sih? Nah, bab 2 itu tentang permainan bola kecil. Nah, masih ingat tidak permainan bola kecil itu ada apa saja? Ada tenis meja, ada apa lagi? Bola kasti, ada bulu tangkis. Nah, itu salah satunya. Nah, hari ini kita lanjutkan ke materi permainan bulu tangkis, ya. Baik. Nah, sebelum kita belajar ke arah sana, permainan bulu tangkis, tentunya kalian di kelas 7 juga sudah belajar ini ya. Baik sejarah, asal-usulnya, kemudian cara bermain seperti apa. Tentunya di kelas 8 ini Bapak berharap baik keterampilan maupun pengetahuan sudah mulai lebih ditingkatkan lagi, sudah mulai memahami ya. Jadi Bapak tidak terlalu banyak menjelaskan tentang teknik-teknik yang ada, kemudian tentang sejarahnya pun tidak terlalu banyak ya. Nah, kira-kira dalam permainan bulu tangkis ini apa aja sih ya manfaatnya? Nah, manfaat belajar untuk belajar bulu tangkis adalah yang pertama itu untuk meningkatkan kebugaran fisik. Nah, kebugaran fisik ini adalah kemampuan fisiknya semakin baik, semakin kuat ya, tidak rentan penyakit ya. Nah, itu yang pertama manfaatnya. Yang kedua adalah memperkuat kesehatan secara psikis ya. Artinya dengan ini kan bulu tangkis termasuk olahraga permainan ya. Nah, itu untuk meningkatkan kesehatan psikis. Artinya apa? Kondisi psikis kita itu akan terus terhindar dari stres ya. Terlalu banyak pikiran ya. Dengan bermain kita merasa senang sehingga menimbulkan imun yang kuat untuk tubuh kita. Itu secara psikisnya. Nah, itu salah satu manfaat dari bermain bulu tangkis. Tentunya manfaat ini sangat banyak sekali. Kalian bisa baca-baca di buku-buku tentang permainan bulu tangkis. Ya. Nah, dari manfaat yang Bapak sampaikan tadi, 2, nah itu salah satunya. Itu ya, untuk manfaat tentang permainan bulu tangkis. Nah, yang kedua, nah, Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Apa saja sih? Nah, yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan dan mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan bola kecil, ya, yaitu bulu tangkis. Ya. Selain mampu menjelaskan, kalau memahami kan kalian kelas 7 sudah pernah memahami ya, mendapatkan pengetahuan, sudah membaca tekniknya apa saja. Nah, sekarang harus bisa menjelaskan. Ya, tentunya dengan bahan waktu kelas 7 kalian sudah memahami, ya sekarang waktunya kalian bisa menjelaskan. Oh, saya sudah paham, mampu menjelaskan. Nah, tujuan yang kedua apa? Yang kedua adalah menjelaskan cara bermain permainan bola kecil, dalam hal ini bulu tangkis. Ya, jadi bisa menjelaskan cara bermain bulu tangkis seperti apa sih? Kalau bermain tunggal 1 lawan 1,
Ya, teknik yang harus digunakan seperti apa? Bagaimana cara menyerang, bagaimana cara bertahan, begitu. Bagaimana cara pada saat situasi terdesak kita posisi kalah, bagaimana kita mengembalikan keadaan supaya kita bisa menang. Nah, itu ya yang kedua. Dan yang ketiga, tentunya kalian harus mampu menerapkan variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan bola kecil, bulu tangkis. Ya. Nah, kalau kelas 8 ini sudah banyak melakukan variasi gerak, karena latihan servis sudah bisa, latihan stroke atau pukulan sudah bisa, baik forehand maupun backhand. Teknik smash juga sudah disampaikan. Tentunya ini harus ada kemandirian dalam berlatih di rumah masing-masing. Bapak yakin di klaster kalian sudah banyak lapangan-lapangan untuk permainan bulu tangkis. Bapak yakin itu karena sekarang di klaster Citra Indah ini banyak sekali peminatnya khusus olahraga permainan bulu tangkis. Nah, itu ketiga tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Baik, sekarang Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran hari ini tentang permainan bulu tangkis itu apa saja sih? Mungkin di sini Bapak akan mengulas sedikit tentang sejarah, hanya sedikit saja. Kemudian bentuk lapangannya seperti apa, kemudian ada juga bentuk lapangannya, ukurannya, ya, bagaimana permainan single atau tunggal, bagaimana permainan ganda, ya itu hanya untuk mengingat kembali saja. Ya, nanti di akhir Bapak akan tayangkan video pembelajaran tentang permainan bulu tangkis. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silakan langsung ditanyakan saja. Ya, gitu ya anak-anakku sekalian. Baik, Bapak akan coba menampilkan media pembelajaran hari ini. Ya, tolong disimak baik-baik. Nanti kalau misalnya di layar kalian tidak muncul, langsung saja di komen ya, direspon ya. Baik. Bagaimana anak-anak, sudah muncul media pembelajaran? Sudah? Sudah. Baik, Bapak lanjutkan ya. Nah, kita akan ke bab 2, yaitu tentang apa tadi? Permainan bulu tangkis. Nah, bulu tangkis termasuk ke dalam permainan bola kecil ya. Nah, selain dari kasti dan tenis meja. Tujuan pembelajarannya tadi sudah Bapak sampaikan di awal. Bapak kira skip saja ya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Baik. Nah, kira-kira permainan bulu tangkis itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, ternyata melalui kemampuan memvariasikan gerak spesifik bulu tangkis, kamu akan mudah menguasai baik posisi lapangan ketika bermain, mampu mengarahkan ya. Ketika sudah bisa melakukan servis dengan baik, arahkan ke arah bagian-bagian yang kira-kira sulit untuk lawan dikembalikan kepada kita ya. Dan juga memainkan kok ya, bolanya atau biasa disebut juga shuttlecock ya. Boleh menyebut kok, boleh shuttlecock ya. Jadi kita bisa memainkan shuttlecock sesuai dengan keinginan kita. Mau kasih jauh paling dekat dengan garis belakang, bagaimana cara kalian mengembalikan shuttlecock tersebut ke belakang? Mau ngasih dekat net, drop shot, mau ngasih bagian area tengah lapangan, tentunya harus banyaklah latihan ya di rumah masing-masing ya. Tentunya harus ada temennya, main sendiri itu nggak bisa ya. Misalnya Geria boleh main lawan mamahnya ya, mamahnya jago atlet RT misalnya ya. Geria main lawan mamah, tapi mamahnya kalah sama Geria ya, karena Geria latihan terus sama teman-teman yang lain. Nah, bisa saja seperti itu, bisa dikalahkan walaupun orang tua ya. Harus banyak latihan. Nah, itu.
Nah, sekarang kita akan literasi dulu nih. Coba Bapak minta Geria, silakan dibaca yang poin 1. Silakan. Nyalakan dulu mikrofonnya, Nak. Pengertian dan asal-usul bulu tangkis. 1. Bulu tangkis atau badminton merupakan sebuah cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh 2 orang atau tunggal, atau 4 orang atau 2 pasang, menggunakan peralatan berupa raket dan shuttlecock atau bulu, dengan cara memukul atau menangkis bulu tersebut dengan tujuan agar jatuh ke daerah sendiri. Ya. Itu mohon maaf bukan jatuh ke area sendiri ya, harusnya ke area lawan ya. Itu salah ketik, mohon maaf nanti direvisi kembali ya, kalau secara logika itu salah, masa ke lapangan sendiri. Ya baik, terima kasih. Nah itulah pengertian tentang permainan bulu tangkis ya. Dalam permainan bulu tangkis itu ada cabang yang dimainkan oleh 2 orang, ini berarti tunggal, mau putra maupun putri sama saja ya, 1 lawan 1 itu permainan tunggal ya, itu dimainkan 2 orang. Ada juga yang dimainkan oleh 4 orang atau ganda atau 2 pasang atau double. Kalau 4 orang ini bisa ada juga ganda campuran ya, cewek sama itu digabung ada ya. Itu. Terima kasih Geria. Coba yang kedua Bapak minta Syifa Salsabila untuk membacakan poin nomor 2. Silakan. Ya, karena perkembangannya sangat pesat, maka didirikan organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional dan diberi nama International Badminton Federation atau IBF pada tanggal 5 Juli 1934. Kalau sekarang berganti nama menjadi Badminton World Federation atau BWF yang beranggotakan persatuan bulu tangkis dari beberapa negara. Ya, baik, terima kasih Syifa. Nah, sejarahnya untuk wadah dari organisasi bulu tangkis di dunia itu namanya IBF atau International Badminton Federation. Nah, tetap itu pada tanggal berapa dibentuknya? Tanggal 5 Juli tahun 1934 ya. Nah, Bapak sendiri belum lahir waktu itu ya. Nah, ternyata sekarang itu ada perubahan nama ya, dari IBF menjadi BWF atau Badminton World Federation ya. Kalau sekarang kalian lihat di pertandingan kemarin Olimpiade di Tokyo 2020, nah itu mungkin ada tertera sekarang namanya BWF ya, Badminton World Federation ya. Nah sekarang namanya itu saja yang kita ketahui ya. IBF berarti sudah ditinggalkan, berganti nama begitu. Baik, terima kasih tadi Syifa yang sudah membacakan. Sekarang laki-laki. Nah, Bapak minta tolong kepada Muhammad Naufal untuk membacakan di poin 3. Silakan. Ya Pak. Poin yang nomor 3 kan di Indonesia dibentuk organisasi induk tingkat nasional yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian menjadi anggota IBF, sekarang BWF, dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan internasional. Baik, terima kasih Naufal. Nah itu kalau di dunia ini organisasinya BWF, Bapak langsung sekarang saja ganti nama ya ke BWF saja, bukan IBF lagi. Nah kalau di Indonesia tentunya ada juga yang mengatur tentang permainan bulu tangkis, yaitu PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Pada tahun berapa? 1951, ya tepatnya tanggal 5 Mei. Tentunya ini setelah Indonesia merdeka, sekitar 6 tahun baru dibentuklah wadah tersebut. Ya, ini pengertian dan asal-usul tentang permainan bulu tangkis. Ya, secara singkat saja. Bapak yakin di kelas 7 kalian masih mempunyai file
untuk PowerPoint bulu tangkis ya. Jangan sampai hilang, dibaca-baca lagi karena di kelas 7 itu lebih lengkap ya sejarahnya. Karena bulu tangkis itu kan berasal dari kata punat, masih ingat nggak? Punat, P-O-O-N-A. Bapak Arab masih ingat ya. Baik, terima kasih tadi Nova. Selanjutnya, nah sekarang alat-alatnya nih. Nah, siapa yang bawa alat-alat di rumah? Yang sudah pegang alat? Oh, Acung. Ada yang megang raket enggak? Yo. Kevin megang raket enggak, Vin? Enggak Pak, raketnya di tas. Megang raket. Ini Papa itu udah pegang. Ya. Coba Bapak mau backgroundnya Bapak mati dulu ya. Nah, Bapak sudah bawa alatnya ya. Nah, kita ke perlengkapan bulu tangkis dan lapangan. Nah, dalam permainan bulu tangkis itu ada 3 alat yang digunakan. Apa saja sih? Yang pertama tentunya harus punya raket ya. Ini kalau bulu tangkis namanya raket. Kalau di tenis meja namanya bat ya. Nah, terlihat nggak anak-anak? Nah, Bapak Isal pegang raket. Nah, kalau kalian perhatikan di sini raket ini bentuknya panjang ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Yang ada senarnya ini melingkar bulat, ini adalah bagian kepala. Kepala apa? Kepala raket ya. Nah, ini yang digunakan untuk perkenaan shuttlecock pada raket ya. Pada saat kita memukul ya kenanya di sini ya. Kemudian yang di bawah sini ya biasanya dibungkus ya, sudah dilapisi ada yang bentuknya karet, ada yang handuk. Nah, ini adalah grip atau pegangan. Namanya apa anak-anak? Grip ya, pegangan. Yang bagian tengah ini adalah batangnya ya. Supaya yakin kalian sudah familiar dengan alat ini, tinggal kalian latihan di lapangan ya. Nah, itulah bagian-bagian raket. Kemudian yang kedua apa? Ada shuttlecock. Nah, ini Bapak bawa shuttlecock. Nah, ini bentuknya seperti ini, biasanya warna putih ya. Nah, di bagian sininya ada yang lapis hijau, ada yang merah, ada yang hitam, macam-macam ya, tergantung produknya. Nah, ini terbuat dari apa? Oh, kalau tadi raket terbuat dari apa? Lupa ya. Kalau raket ini biasanya terbuat dari, ada yang dari bahan karbon, ada yang besi. Kalau besi berat ya. Kalau punya Bapak ini karbon, sangat ringan ya. Nah, yang grip ini terbuat dari apa biasanya? Pegangan ini. Dari kayu ya. Kalau ini kita buka, ini dalamnya kayu ya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke shuttlecock. Shuttlecock ini terbuat dari apa? Yo, dari apa, Pin? Dari apa, Kevin? Dari Pak? Dari bulu apa nih? Bulu ayam. Bulu ayam. Bulu ayam, oke. Ada yang tahu selain itu? Yang lebih tepat pakai bulu apa? Ayo. Bulu angsa, Pak. Nah, Kevin lagi yang jawab ya. Padahal Bapak pengen yang lain jawab. Oke. Direvisi sama Kevin. Ya, betul sekali. Ini terbuat dari bulu angsa. Awas jangan salah. Bilang, Pak, itu bulu domba. Aduh. Itu bulu domba sejak kapan berubah jadi seperti ini ya? Tidak mungkin ya. Ya, shuttlecock ini atau kita bisa nyebut dengan cock, nggak apa-apa ya. Ini terbuat dari bulu angsa ya. Begitu. Nah, itu alatnya, sudah ada raket, ada shuttlecock. Yang ketiga adalah net ya. Tentunya harus ada lapangan ya. Kalau punya lapangan tinggal dipasang netnya. Ya, supaya lebih asik mainnya. Walaupun tanpa net pun kita kalau dengan latihan pukulan berpasangan itu tetap asik ya. Papa Isa sendiri sama anak Papa Isa suka latihan di depan rumah, itu asik sekali karena sudah semakin kuat nih anak Papa Isa. Sudah Bapak sering dicemes malah. Ya. Nah, asik latihannya. Gitu. Nah, itu perlengkapan alat bulu tangkis. Bapak agak sedikit cepat ya sekarang.
Nah, sekarang kalian perhatikan. Coba dilihat. Masih ingat tidak bentuk lapangannya? Coba. Panjang lapangannya berapa? Aduh, kelihatan di sini lah. Panjang lapangannya berapa? 13,40 meter. Ya, panjang lapangannya dari sini ke sini yang warna merah nih. Ya, 13,40. Lebarnya berapa? 6,10 meter. Nah, ini yang membedakan nih. Nah, yang warna hijau ini adalah permainan tunggal. Jadi 1 lawan 1. Pemainnya 2 orang berarti ya. Nah, kalau shuttlecock jatuhnya di sini nih yang di warna putih berarti dianggap out. Berarti poin untuk lawan ya. Nah, yang warna ini yang di bawah ini untuk permainan ganda. Jadi seluruh lapangan ini digunakan untuk bermain ya. Jadi shuttlecock kalau dipukul lewat garis yang belakang ini yang warna hitam itu out ya. Tapi kalau main double jatuh di area sini pojok sudut ini itu masuk ya. Tapi kalau tunggal jatuh di warna putih ini out ya. Jadi batasnya sampai sini aja nih yang warna hijau kalau bulu tangkis permainan tunggal 1 lawan 1. Tapi kalau main ganda 2 lawan 2 berarti total pemainnya ada 4 orang. Itu seluruh lapangan digunakan. Nah, itu lapangan bulu tangkis. Oke, paham ya anak-anakku? Baik, kalau sudah paham Bapak lanjutkan. Nah, sekarang kita ke teknik yang pertama nih, ya. Cara memegang raket, ya. Kalau di kelas 7 Bapak pernah sampaikan cara memegang raket itu ada 4 jenis. Masih ingat tidak? Mudah-mudahan masih ingat ya. Itu pegangan Inggris. Ya, pegangan Inggris. Atau malah kadang disebut juga dengan pegangan jabat tangan karena hampir sama ya. Yang kedua pegangan apa? Pegangan apa? Geblok kasur ya. Geblok kasur. Yang ketiga pegangan backhand ya. Dan yang terakhir pegangan frying pan. Memegang panci. Ya, itu sebagai gambaran awal. Mohon maaf misalnya Bapak yang keliru ya, nanti dicek lagi. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini pegangan backhand dan shakehand saja. Ya, ini kalian mulai berlatih. Karena pegangan shakehand itu berjabat tangan ya. Di tenis meja juga sama, shakehand ada. Pegangan jabat tangan. Nah, pegangan shakehand ini sama juga disebut dengan pegangan Inggris. Karena sama pegangannya. Ya, seperti itu. Jadi yang perlu kalian kuasai minimal 2, pegangan shakehand dan backhand. Nah, bentuknya seperti apa sih? Nah, kalau di sini muncul pegangan forehand, nah forehand ini menggunakan shakehand ini. Ya. Baik, Bapak lanjut ya. Nah, ini muncul. Nah, ini untuk pegangan backhand. Untuk pegangan backhand ini, raket dipegang dengan permukaan raket menghadap ke kiri dan ke kanan. Tetapi raket diputar dengan putaran ke kanan. Hingga ibu jari memegang raket melekat atau menumpuk pada bagian yang lebar daripada handle. Nah, kalian perlu menggarisbawahi yang ini saja nih. Ya, yang penting ibu jari itu memegang raket yang bagian lebar ini. Bapak tunjukkan ya di sini ya. Kelihatan. Ini ya, tampak samping. Jadi yang di bagian ini kan bagian lebarnya, ya. Kalau ini kan miring agak kecil. Nah, di bagian ini tampak. Jadi jempol Bapak di bawah, nggak turun ke bawah sedikit. Ya, seperti itu. Jadi ibu jarinya berada di bagian yang lebarnya, ya, seperti itu. Itu adalah pegangan backhand. Baik, Bapak lanjutkan. Sekarang yang kedua pegangan Inggris atau pegangan kapak. Nah, pegangan kapak ini raket dipegang
pada permukaan raket menghadap ke kiri dan ke kanan. Ya. Di permukaan raketnya menghadap ke kiri dan ke kanan. Jadi lurus nih. Ke kiri dan ke kanan. Ya. Kemudian pada bagian gripnya itu membentuk huruf V. Ya. Dapat tunjukkan seperti ini. Nah, jadi bagian yang gepengnya lah, Bapak sebut yang gepengnya. Kalau tadi kan yang bagian lebar ya, jempolnya di bagian lebar. Nah, sekarang perlu kalian lihat itu membentuk huruf V di sini. Ini pada pegangan Inggris, ya. Seperti ini. Ini bagian yang gepengnya. Ya, ini untuk lebih jelasnya Bapak akan tunjukkan videonya seperti apa. Nah, yang ketiga, ini nanti Bapak cepetin aja. Pegangan Amerika atau pegangan geblok kasur. Nah, ini kalau kalian letakkan raketnya di lantai, kalian ambil raketnya itu sudah membentuk pegangan geblok kasur. Bapak cepetin lagi. Nah, yang keempat, pegangan gabungan atau berjabat tangan. Ini second, sama dengan yang tadi, pegangan Inggris. Ya, minimal kalian harus mengetahui dua pegangan tadi, berjabat tangan atau shake hand dan pegangan backhand. Jelas anak-anak? Baik, kalau jelas Bapak lanjut ya. Nah, sekarang yang perlu kalian kuasai adalah cara berdiri atau posisi berdiri atau stance. Nah, posisi berdiri yang tepat akan membantu memudahkan arah gerak ayunan raket ke arah datangnya kok. Contohnya saat melakukan dan menerima servis. Nah, ini posisi berdiri saat melakukan servis. Kira-kira servis apa kalau ini? Servis forehand, panjang biasanya. Ya, bisa juga servis pendek menggunakan posisi berdiri seperti itu. Ya. Nah, kalau yang ini posisi stance atau posisi berdiri saat menerima servis. Nah, jadi kita harus bisa cara berdiri ketika melakukan servis, bisa berdiri cara menerima servis, ya. Baik, ini posisi berdiri. Yang ketiga, nah ini gerakan kaki atau footwork. Mungkin kalian pernah lihat di video YouTube begitu, ada yang sedang latihan memindahkan shuttlecock dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu adalah untuk melatih gerakan kaki, ya. Nah, di bulu tangkis itu posisi kakinya jangan sampai rapat. Dua-duanya ketika mengambil shuttlecock, dua-duanya di sini nih. Nggak boleh. Jadi harus salah satu di depan, satu lagi di belakang. Ya, ini melatih gerakan kaki atau footwork. Selanjutnya, nah ini gerakan servis. Nah, untuk gerakan servis adalah gerak menyajikan bola yang dilakukan dengan beberapa bentuk gerakan untuk memulai permainan lalu pukulan pendek atau panjang atau lurus ke arah lapangan bawah. Jadi servis bisa digunakan untuk servis panjang, servis pendek, ya, gitu. Kalau kalian lihat di sini gambar ini servis apa? Forehand apa backhand? Yang ini. Ya, silakan dijawab. Kalau ini posisi servis apa? Forehand atau backhand? Dari sebelah kanan. Ayo, jangan takut salah. Forehand bukan, Mbak? Betul sekali. Yang ini adalah pukulan servis forehand, ya. Jadi perlu Bapak sampaikan kembali nih. Pukulan forehand itu adalah pukulan yang dilakukan dari sebelah kanan kita. Pukulan backhand adalah pukulan yang dilakukan dari sebelah kiri kita. Kalau kita memegangnya menggunakan tangan kanan. Tetapi kalau pemainnya biasa menggunakan tangan kiri, berarti sebaliknya. Ya, bisa paham? Nah, seperti itu. Kalau posisi pegangannya tangan kiri, berarti forehandnya dia dari sebelah kirinya. Kalau backhand dari sebelah kanan. Nah, di sini contohnya Bapak ambil yang pegangannya selalu menggunakan tangan
kanan. Nah, ini gambar ini adalah sedang melakukan servis forehand. Nah, yang ini kalau kita lihat kebalikannya, ya, dari sebelah kiri dia. Berarti ini servis backhand. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang pukulan stroke. Ya, pukulan stroke, pukulan atas stroke. Nah, ini pukulan forehand, yang ini pukulan backhand. Ya, pukulan atau stroke dapat dilakukan dengan pukulan jauh forehand dan pukulan jauh backhand. Nah, di Google Classroom hari ini Bapak sudah menjadwalkan, Bapak akan minta kalian mempraktekkan gerakan pukulan forehand. Latihan saja sama teman di rumah atau mau sama ayah, sama ibu. Nanti kalian rekam. Melakukan pukulan atau stroke forehand. Ya, jadi dari sebelah kanan kita. Ya, jadi dari atas, boleh bolanya melambung, boleh datar. Kalian latih saja dulu, ya. Seperti itu. Baik, Bapak lanjut. Nah, yang berikutnya adalah pukulan smash. Nah, pukulan smash ini digunakan untuk mematikan lawan. Ya, kalau kita nggak ada pukulan smash, walaupun bisa mematikan lawan dengan teknik yang lain, tetapi kalau kita bisa melakukan smash ke arah lawan, itu akan membantu kita untuk memenangkan pertandingan, ya. Seperti itu. Jadi smash ini harus dilatih, ya. Itu. Nah, tinggal terakhir kalau kalian sudah bisa mengetahui teknik-teknik yang ada dalam permainan bulu tangkis, tinggal lanjutkan bermain, ya. Bapak yakin kalau kalian banyak bermain bulu tangkis dengan teman, dengan ayah, dengan ibu, dengan tetangga, itu akan meningkatkan kemampuan kalian, terutama keterampilan dalam bermain bulu tangkis. Kalau sudah bermain, kalian akan paham sendiri. Oh, ini pukulan servis, ini pukulan smash, ini pukulan drop shot, dan lain sebagainya. Tentunya untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang permainan bulu tangkis, kalian tambah lagi melihat tayangan-tayangan pertandingan. Nah, seperti itu. Baik, Bapak lanjut. Nah, itu teknik-teknik yang ada dalam permainan bulu tangkis. Nah, sekarang saatnya Bapak untuk menampilkan video pembelajaran terkait permainan bulu tangkis, ya. Baik, sebelum Bapak tayangkan video, mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah, baik. Bapak lanjutkan ke tayangan video pembelajaran. Ya, sudah terlihat ya? Kita tayangkan saja ya. Teknik dasar bermain bulu tangkis dan peraturan dasar permainannya. Bagi kalian yang masih baru mengenal bulu tangkis, perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa teknik dasar yang harus kalian kuasai jika ingin bermain permainan ini. Dan untuk menjadi pemain profesional diperlukan latihan yang rutin. Nah, apa saja sih teknik dasar bulu tangkis itu? Mari kita cari tahu. Pertama, pegangan atau grip. Dalam permainan bulu tangkis, memegang raket terdapat dua jenis pegangan yang bisa digunakan, yaitu English grip, pegangan seperti berjabat tangan, ini untuk pukulan forehand. Kedua, American grip, pegangan seperti memegang gembok kasur, ini untuk pukulan backhand. Masing-masing pegangan ini dalam permainan memiliki peran dan fungsi masing-masing. Kedua, sikap tubuh atau stance. Dalam permainan bulu tangkis, sikap tubuh sangat mempengaruhi permainan kita, baik itu sebagai pemukul pertama maupun penerima pukulan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan dan kelincahan tubuh kita. Ada 3 sikap bermain badminton, yakni sikap menyerang, sikap bertahan, dan sikap mengembalikan pukulan. Ketiga, langkah kaki atau footwork.
Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Oleh karena itu, langkah kaki punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga menjadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Langkah kaki sangat membantu ketika melakukan serangan maupun ketika bertahan dari serangan lawan. Beberapa macam contoh langkah yaitu single step, double step, langkah silang, dan langkah lebar dengan loncatan. Keempat, pukulan adalah gerakan memukul kok menggunakan raket. Ini merupakan teknik utama dalam permainan bulu tangkis. Karena ciri khas dari permainan bulu tangkis adalah berusaha memukul kok agar tidak sampai jatuh di lapangan permainan kita. Berikut macam-macam pukulan dalam permainan bulu tangkis. Pertama, servis. Pukulan awal sebagai penanda permulaan permainan. Selain sebagai permulaan, servis ini juga sebagai pukulan untuk memperoleh poin. Servis dalam bulu tangkis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu servis pendek, di mana kok melintas tipis melewati net dan jatuh di area depan. Ciri-ciri servis ini, kok dan ayunan raket dari depan tubuh. Dan servis panjang, di mana kok dipukul setinggi-tingginya dan jatuh di area belakang lapangan lawan. Ciri-ciri servis ini, kok berada di depan badan dan raket diayun dari belakang tubuh ke depan. Kedua, pukulan lob adalah pukulan keras atau pukulan sapuan jauh ke belakang dengan tujuan kok jatuh ke belakang lapangan lawan. Pukulan lob ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu overhead lob, pukulan lob dengan perkenaan kok di atas kepala, dan underhand lob, pukulan lob dengan perkenaan kok di bawah lengan kita. Ketiga, pukulan drive adalah pukulan cepat dengan arah lurus ke depan. Hasil kok dari pukulan ini adalah horizontal. Keempat, pukulan drop shot adalah pukulan dengan kok jatuh di lapangan depan dekat net lawan. Pukulan ini merupakan pukulan tipuan. Seringkali pemain seolah-olah melakukan pukulan lob atau smash, namun pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot, dan kok justru jatuh di dekat net. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant Kelima, netting adalah pukulan mengembalikan pukulan lawan yang dekat dengan net dengan kekuatan kecil dan dikembalikan di area dekat net juga, sehingga kok gilir mudik di atas net. Keenam, pukulan smash adalah pukulan keras menghujam ke bawah area lapangan lawan yang kosong dengan tujuan mematikan lawan. Pukulan ini dapat dilakukan tanpa lompatan ataupun dengan lompatan sebelumnya. Dari beberapa teknik pukulan tadi, semuanya dapat dilakukan dengan cara pukulan forehand maupun backhand. Forehand adalah pukulan dengan kok berada di sisi kanan tubuh kita, dan backhand adalah pukulan dengan kok berada di sisi kiri tubuh kita. Sampai di sini paham ya apa saja teknik dasar bulu tangkis itu? Selanjutnya kita bahas peraturan dasar permainan bulu tangkis. Bulu tangkis terdiri dari 5 partai dalam pertandingan. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.
Pertandingan dipimpin oleh 1 orang wasit dan dibantu 4 hakim garis. Sebelum permainan dimulai, selalu diadakan undian untuk menentukan tim mana yang akan melakukan servis terlebih dahulu. Permainan bulu tangkis tidak dibatasi oleh waktu, melainkan menggunakan sistem poin. Dalam satu pertandingan bulu tangkis terdapat maksimal 3 set permainan dan skor kemenangan setiap set adalah 21 poin dengan sistem rally point. Tim yang memenangkan 2 set permainan adalah pemenang dari pertandingan tersebut. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu apa itu rally point. Sistem rally point yaitu jika dalam permainan kemudian kok mati, maka akan langsung menghasilkan poin, baik tim kita maupun tim lawan. Poin untuk kita akan langsung bertambah jika kok masuk di area lapangan lawan, atau lawan memukul kok keluar lapangan permainan. Dan poin untuk lawan jika kok masuk area lapangan kita, atau kok yang kita pukul keluar lapangan permainan. Pertama kita bahas peraturan servis dulu. Arah servis dalam bulu tangkis haruslah menyilang dan masuk di area servis. Artinya, jika servis dari bidang A, maka harus ke bidang B. Dan jika servis dari bidang C, maka arah harus ke bidang D. Di luar itu dianggap bola keluar. Untuk partai tunggal, servis dimulai dari bidang sebelah kanan. Kemudian selanjutnya bidang kiri untuk poin ganjil, dan bidang kanan untuk poin genap. Sedangkan untuk partai ganda, servis pertama harus dari bidang kanan. Begitu juga penerimanya. Sedangkan pemain satunya berada di bidang kiri, tidak boleh menerima servis. Baru setelah bola servis dikembalikan, permainan berjalan seperti biasa. Adapun beberapa kesalahan pada saat melakukan servis yaitu 1. Kaki server atau penerima menyentuh batas garis servis. 2. Ketinggian kok lebih tinggi daripada pinggang server. 3. Kok jatuh di luar area servis. 4. Bergerak atau melakukan gerakan tipu sebelum kok dipukul. Kedua, kita bahas peraturan ketika bermain. Dalam permainan, baik permainan tunggal maupun ganda, setiap pemain hanya diperkenankan memukul kok 1 kali. Tidak diperkenankan memukul kok 2 kali, bahkan lebih. Bola dikatakan masuk jika jatuh di area lapangan, termasuk garis lapangan, dan keluar jika jatuh di luar area lapangan, menyentuh langit-langit atau dinding, atau menyentuh benda di luar lapangan. Adapun beberapa kesalahan pada saat permainan yaitu 1. Raket melewati net dan masuk area lapangan lawan saat memukul kok. 2. Kok lewat bawah jaring. 3. Raket menyentuh net atau tiang net. 4. Dengan sengaja mengganggu lawan dalam permainan, baik melalui gestur tubuh maupun teriakan. 5. Perkenaan raket dengan kok tidak pada kepala kok, melainkan di sisi kok. Baik anak-anak, itu tadi materi singkat tentang teknik dasar dan peraturan dasar bulu tangkis. Semoga kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, kerjakan latihan soal berikut ini. 1. Sebutkan teknik dasar bulu tangkis yang kamu ketahui. 2. Pegangan atau grip dalam bulu tangkis ada berapa macam? Sebutkan. 3. Sebutkan macam-macam pukulan dalam bulu tangkis. 4. Apa perbedaan antara servis pendek dan servis panjang? 5. Apa perbedaan dari pukulan lob dan pukulan drop shot? 6. Sebutkan 5 partai dalam pertandingan bulu tangkis. 7. Bagaimana aturan pemenang pada permainan bulu tangkis? 8. Bagaimana aturan servis dalam bulu tangkis? 9. Sebutkan beberapa kesalahan yang biasa terjadi saat melakukan servis. 10. Bola dikatakan masuk jika bagaimana, dan dikatakan keluar jika bagaimana. Baik anak-anak, selamat mengerjakan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itulah anak-anak untuk tayangan videonya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan bisa dipahami dengan baik ya. Kalau misalnya ada kendala, ada yang kurang dipahami, boleh Bapak dengan senang hati. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, misalnya walaupun di luar pembelajaran ini, bertanya melalui WA pribadi ke Bapak, persilakan ya. Baik anak-anak sekalian, waktu pembelajaran kita sudah habis. Di akhir Bapak akan
coba ambil foto dulu ya video pembelajaran hari ini. Tadi karena Bapak tidak absen di awal ya. Ini Bapak untuk bukti pembelajaran hari ini, Bapak minta tolong untuk kameranya selalu dinyalakan ya. Oke, silakan dinyalakan dulu, Maulana Khairullah, silakan dinyalakan. Baik, terima kasih Maulana. Bentar ya. Siap ya. Jempolnya mana jempolnya? Jempol, oke, siap. 1, 2, bentar ya. Bentar, masih ditahan. Baik, sekali lagi. Bentar ya. Siap, 1, 2, 3. Tahan ya. Baik. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menanya satu saja. Kira-kira ada nggak kesulitan ketika kalian bermain bulu tangkis? Kira-kira setelah praktek melakukan teknik-teknik yang sudah Bapak sampaikan tadi, Pak, saya kesulitan di sini, Ada nggak? Enggak, Pak. Ada kesulitan nggak, Pin? Bisa semua? Tidak, Pak. Nah, Naban gimana? Ada kesulitan nggak Naban? Bisa ya? Baik, terima kasih. Kalau nggak ada kesulitan, Bapak berpesan tetap berolahraga di rumah walaupun kondisi pandemi seperti ini. Tapi kalau tidak salah ya, dalam waktu dekat ini kita akan coba mulai pembelajaran tatap muka ya. Bapak sudah kangen kalian semua. Kita tunggu saja. Sekolah sedang mempersiapkan perizinan karena ini menyangkut dengan unit yang lain, TK, SD, SMP, SMA terkait pembelajaran tatap muka. Jadi tolong bersabar, guru-guru kangen kalian pun sama kangen di sekolah ya, pembelajaran sama. Baik, itu saja pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tugasnya hanya satu ya, melakukan latihan pukulan forehand ya, mudah sekali. Tinggal kalian rekam bentuk latihannya seperti apa. Ya, tuh Ahmad Hafiz sudah bawa raket ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar ya.